Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya hari ini mau share tentang bagaimana memanfaatkan Kobo Toolbox dan Power BI. Bagaimana mereka bisa kerjasama sehingga data yang ada di Kobo Toolbox bisa dimanfaatkan atau diambil oleh Power BI secara real time. Baik, kita mulai bagaimana mengkoneksi Kobo ke Power BI melalui jalur API, Application Programming Interface. Ada 3 hal penting yang harus disiapkan. Pertama adalah KPURL. KPURL ini penting sekali. Kemudian ada yang namanya form UID dan yang ketiga adalah API token. Ketiga unsur atau informasi ini diperlukan untuk melengkapi format URL yang diminta oleh Power BI. Jadi format URL yang diminta adalah HTTPS, KPURL ini nanti masuk ke sini. Kemudian form UID juga masuk ke sini. Nah, setelah ini lengkap, nanti akan diminta terakhir token, nomor tokennya. Token seperti passwordnya lah ya. Oke, kita lanjutkan. Dengan apa itu KPURL? Jadi KPURL itu ada 2 macam ya. Kalau kita tergantung dari kita membuat akun Kobo ini di mana. Kalau kita membuat akun Kobo di Kobo Toolbox ORG, maka KPURL-nya adalah KF Kobo Toolbox ORG. Tapi kalau kita membuat akun Kobo-nya dengan Humanitarian ORG, maka KPI URL-nya menjadi kobo.humanitarianresponse.info. Oke, kita lihat ya langsung ke TKP. Kita lihat di browser. Nah, ini. Jadi ini KF Kobo Toolbox untuk yang humanitarian. Ini kalau untuk yang Kobo Toolbox sendiri ini cukup sampai di sini. Di sini kalau ini humanitarian sampai di sini. Nah, ini yang kita ambil. Kebetulan saya buat di Kobo Toolbox ORG. Kita login aja. Nah, dengan login, maka kita bisa mengambil nanti data tokennya. Kita lanjut ke presentasi berikutnya. Oke. Kita sekarang ingin mengambil juga form UID. Nah, form UID ini adalah kode unik dari sebuah form yang kita buat. Jadi setiap form atau project atau kata-kata kuesioner yang kita buat itu masing-masing punya kode unik. Kode unik itu adalah yang disebut dengan form UID. Jadi kita harus ambil form UID itu dan kita paste di format yang diminta oleh Power BI, form UID. Coba kita lihat ya. Jadi cara memanggil form UID ini adalah kita harus masuk ke projectnya dulu, masuk ke questionnaire-nya dulu. Nanti di browser kita di bagian alamat, box alamat, di box browser akan terlihat URL-nya. Nah, itulah yang kita perhatikan bahwa yang diambil adalah hanya di kode di antara forms dan summary. Dimulai dari A ini, AZ sampai X. Nah, ini kita copy paste. Oke, kita coba ya. Kita coba di ini. Kita coba, kebetulan di sini nggak ada formnya, kita cari yang ada formnya. Mungkin ada di sini. Di one test. Oke, nah contohnya ini. Misalkan skip logic ini formnya ya. Maka yang kita ambil adalah ini. Ini adalah form UID. Jadi, file UID kita yang harus kita ambil. Contoh ya, kita Ctrl C.
Kita simpan di sini. Siapkan dulu ya. Ini adalah UID. Tadi KPURL, kita cek dulu KPURL kita adalah di sini, kf.co.toolbox.org. Ini saja yang kita ambil. Simpan di sini. Kemudian tinggal API tokennya nih. API tokennya apa nih API tokennya? API token itu bisa kita ambil dari, kita lihat di presentasi ini. Nah ini, apa itu API token? API token sama halnya seperti password untuk mengakses akun. Karena ini ada dua program, satu program Power BI, satu program Kobo. Nah, kedua aplikasi ini harus terhubung. Terhubung tentunya harus ada izin atau minta passwordnya untuk mengakses ke server. Itulah yang disebut dengan API token. Ya, dengan adanya API token kita tidak perlu lagi login ke Kobo. Jadi dari Power BI langsung bisa ditarik datanya. Bagaimana cara mengambil KPI? Mengambil API token ini? Kita tinggal masuk ke alamat ini. HTTPS KPI URL token format seperti JSON. Nah, di sini kalau KPI-nya kita dari Kobo Toolbox maka kf.kobotoolbox.org/token format JSON. Kalau humanitarian ya gini, humanitarian org token JSON. Nah, dari situ nanti akan muncul token yang unik. Setiap akun itu punya token sendiri-sendiri. Nah, token ini baru muncul kalau kita sudah login. Jadi sebelum kita ambil tokennya, kita harus login dulu di akun kita masing-masing. Baru kita bisa panggil dia dan kita copy paste. Saya akan contohkan ya. Bentar. Nah, ini kita coba panggil tokennya dengan cara diawali dengan login dulu ke akun kita. Setelah login, kita ketik di tab baru kf.kobotoolbox.org/token/tanda tanya format sama dengan JSON. Nanti akan muncul token. Token inilah yang kita copy paste. Baik, kita ambil tadi API tokennya ke sini, kita keep ke notes kita supaya mudah. Jadi tadi KPI URL sudah dapat, form UID kita dapat, API token sudah dapat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke format ini. Jadi di format ini kita bikin baru di sini. Ini kita ganti. Dari mulai tanda kurung siku ini kita hapus. Kita ganti dengan ini. KF. Kita ganti dengan ini. Form UID-nya juga kita ganti. Kita ganti dengan ini. Ini menunjukkan form yang kita akan panggil. Kita ambil datanya. Kita hapus. Nah, udah begini. Sudah lengkap. Tinggal kita copy paste ke Power BI. Kita lanjutkan ke presentasi. Presentasi kita ada di sini kan tadi udah kita ambil token. Kemudian, nah ini sudah ready. Tadi KPI-nya apa? Dari KF kobotoolbox.org. Kemudian form UID itu terkait dengan form yang kita akan ambil datanya. Dan seterusnya, inilah yang kita copy paste dan kita letakkan di Power BI. Jadi nanti di Power BI kita lakukan seperti ini, get data. Di home-nya ada get data. Get data, kemudian pilihlah web. Setelah web, pilih di sana ada basic atau advance. Pilihlah yang advance. Kemudian nanti di sini diminta untuk menginput URL parts. Masukkan tadi KF Kobotoolbox asset tadi, masukkan, copy paste aja di sini. Yang ini akan otomatis tergenerate. Kemudian di bagian ini
harus kita ketik secara manual. Ketikkan di situ authorization, dan di sini ketikkan token spasi, masukkan kode token API tadi. Copy paste API token di sini dan oke. Nanti akan terhubung ke Power BI. Baik, kita coba ya. Kita coba dengan Power BI-nya. Nah, ini Power BI-nya. Kita get data, ambil di web. Nah, di web ini ada dua pilihan. Kita pilih yang advance. Advance, kita lihat di sini. Kita ambil aja karena sudah ada. Kita ambil, copy paste di sini. Otomatis ini muncul. Nah, di sini kita hanya tinggal mengetikkan authorization. Kemudian di sini kita ketik token, spasi, jangan lupa spasi, paste API tokennya. Baik, kita sambung lagi. Jadi tadi terakhir kita tinggal copy paste token, terus sebelum oke, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus mengubah settingan sharingnya ini menjadi share publicly by link. Ini kita harus centang. Nah, ini harus dicentang supaya diizinkan untuk aplikasi lain mengambil data dari sini. Kalau ini tidak diizinkan, tidak bisa diakses. Oke, ini setelah dicentang, baru kita kembali ke sini dan kita okekan dia. Kan? Nah, lihat, perhatikan sambil menunggu. Nah, akan seperti ini. Nah, ini tadi saya sedikit terlewat. Ini harus kita centang dulu ya, settingan di Kobo Toolbox. Di settingan sharing, ini harus ada di posisi share publicly. Harus bisa di-share ke public ya. Kita centang dua ini. Kemudian baru kita bisa akses. Nah, setelah akses, nanti akan kelihatan list record. List record ini harus kita konversi ke tabel. Caranya kita klik saja to tabel. Kemudian kita abaikan ini. Kita klik OK. Setelah klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Ada icon di sini sebelah kanan. Kita tinggal klik. Nanti akan terbuka. Kita bisa pilih field-field yang diperlukan saja. Dalam hal ini saya akan ambil 3 atau 4 field. Di sini 3 field. Kemudian press OK. Setelah OK akan muncul data-data yang ada di Kobo Toolbox. Kemudian data ini, kalau data Kobo berubah, tinggal kita refresh, maka dia akan berubah. Dari contoh ini ada 14 data record. Kalau kita ada input baru dari Kobo, kita tinggal refresh, dia akan berubah. Mari kita praktekkan deh. Nah, ini kita lihat di sini sudah keluar listnya. Di sini harus kita konversi ke tabel. Ini tinggal OK. Nah, nanti akan seperti ini. Kita buka kolomnya, yang tadinya satu jadi banyak. Terserah kita mau aktifkan yang mana. Saya mau coba aktifkan ini saja. Mungkin yang ini ya. Dan suku. Sama submission time. Udah sama aja. Oke, ini aja ya. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ada data yang masuk di sini. Mulai tanggal 6. Kita urutin aja. Nah, ini kita rubah dulu. Ini harus sebagai kalender, tanggal, date ya. Oke. Kemudian ini data, ada jam, ada time zone. Kita pakai yang ini. Kemudian ini pakai desimal. Nah, desimal. Oke, kita rapikan menjadi date, itu tanggal ya. Ini menjadi waktu gitu ya.
Ini jadi suhu tubuh aja. Suhu tubuh. Oke, ini rapi. Kemudian ini kita kasih nama. Data suhu. Oke. Oke, ini data suhu masuk, kita tinggal close and apply. Close and apply. Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul datanya. Seperti ini. Kita ingin lihat apa namanya perkembangannya mungkin ya, dengan datanya. Pakai ini. Bisa. Suhu. Diganti dengan hari saja. Nah, itu value-nya bisa kita average aja. Average suhu rata-rata harian. Enak mungkin kalau kesamping. Kita kasih legend. Nah, ini harian ya. Oke, kita sedikit ganti, kasih apa ya, data labels. Nah gitu, labels ini kan tanggal 17 ya, 17, 16, 15, 14, 15 Oktober nih. Kita di tanggal 17 Agustus, 17 Oktober. Tapi waktunya tercatat ini. Jangan pakai ini mungkin ya. Kita ingin coba adakan, mungkin lebih enak kalau menggunakan ini KPI ya. KPI kita lihat di apa ya, waktu atau tanggal. Waktu aja deh, waktu tanggal. Waktu, tapi saya ingin count aja. Count data. Count data ada 15. Nah, kita ingin melakukan perubahan, misalkan ada penambahan data di Kobo, kita coba cek di sini. Nah, misalkan ada penambahan data, di form, kita buka formnya dulu. Buka formnya, biar lebih cepat. Nah, misalkan ini tanggal 14. Ini kita masukkan, kemudian suhu tubuhnya kita input, seperti itu, submit. Oke, nah kita lihat di sini data sudah masuk belum? Nah, nih ada penambahan lagi nih, data masuk. Nah, tadi barusan kita input data dari Kobo. Bagaimana kalau kita update data ini? Kita tinggal refresh, dia akan merefresh. Nah, masuk datanya. Jadi begitu, simple saja ya. Hanya kita memperhatikan 3 informasi, kita bisa mengambil data dari Kobo Toolbox.
ke Power BI. Tapi jangan lupa ini, kita lupa tadi ini, bahwa kita harus setting, sharing, dan posisinya harus ini dicentang dua-duanya. Sehingga kita bisa menarik data dan mengupdate-nya secara manual dengan menekan refresh. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan tips berikutnya. Terima kasih.